Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Karbirin TV. Saya upload update perkembangan dari pembangunan JOR 2 ini ya. Nah, maka kita akan bisa melihat perkembangan pembangunan tol layang ini ya. Ya, kita mulai dari depan pelabuhan Pos 1 ya, Tanjung Priuk. Nah, kita sedang berada di pinggir depan Pos 1 ya ini. Nah, itu pergudangan Tante depan kita ya. Nah, kita akan coba update perkembangan tol layang. Nah, ya, perkembangan update tol layang yang dari Tanjung Priuk sampai bandara ini ya. Ini sekarang tanggal 16 Maret 2025. Nah, siang hari ini kita coba ya bagaimana kondisi keadaan pada tanggal 16 Maret ini ya. Nah, inilah depan pelabuhan Pos 1 ini ya. Sebelah kanan tuh masuk pelabuhan Pos 1. Dan sebelah kiri ini ada pergudangan Inkopau ya namanya, pergudangan Induk Koperasi Angkatan Udara ya. Nah, ini kita udah memasuki kampung Muara Bahari nih, Polker ya, bak air nih ini ya. Nah, inilah sudah dipasang separator sini ya, pinggir jalan ya. Ini perkampungan bak air yang namanya ya, Polker. Nah, ini dari mulai sinilah nanti akan menjadikan tempat sebagai pintu gerbangnya masuk tol layang ini ya. Nah, dari sinilah mulai ini dia mulai dibuat menanjak ya, meningkat. Nah terus ya, banyak minggu ini juga pun saya lihat ada yang masih bekerja ya. Mungkin kejar target lembur ya. Ya, kalau saya sih pengennya kejar target biar cepat selesai ini. Biar tidak macet ya, karena ini sekarang di hari Minggu ya. Di hari Minggu sekitar jam 10-an lebih lah. Saya buat bagaimana perkembangan. Nah, pondasi-pondasinya sudah mulai dibuat di sini ya. Dari mulai kecil-kecil, tinggi. Nah, itu jembatannya untuk pemasangannya nanti ya di situ. Nah, kita akan terus ya, ini masih di daerah Polker ya, tepatnya di daerah Samudra ini. Nah, ini Samudra nanti akan situ sampai di daerah Solobone ya. Daerah Solobone. Nah, ini sedang alat-alat beratnya sedang bekerja ya. Nah, itu kren-krennya itu akan mengangkat ya, tuh lihat tuh. Jadi dia hari Minggu juga tetap bekerja ya. Supaya kejar target nih. Nah ya, keadaan perkembangan sekarang ya, ini supaya cepat selesai lah. Nah, cepat selesai kan enak, jalanannya nggak macet lagi ya. Nah, ini ya perkembangan. Nah, ini saya sebenarnya pengen buat ini yang di atas ini nih. Nah, itu jembatan-jembatan itu bagaimana dirangkainya ya. Saya pengen buat tuh cara dia menaikkannya ya, hingga merangkainya menjadi jembatan-jembatan seperti itu ya depan ya. Nah, itu. Nah, inilah. Jadi keadaan pemasangan itu kita bisa lihat ya. Nah, sebelah kanan ini ada kali Sungai Tirem ya. Nah, itu ada untuk ke laut langsung situ. Ada Satpol KPLP di situ ya. Nah, ini untuk melewati kabel Sutet ini ya, di bawahnya kabel Sutet nih tol ini. Nah itu ya, sebelah kirinya itu sudah terlihat ya Jakarta International Stadium. Nah, ya dengar kabar juga perkembangan stadium JIS ini katanya sudah
dijadikan markas Persija ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan Persija Jakarta ini cepat bermarkas di JIS ini ya. Jadi pemirsa bisa lihatlah perkembangan Stadion JIS ini ya di upload video yang lain. Ini daerah PLTU ya, tuh tadi jembatan PLTU sebelah kanan. Terus kita akan terus sampai mencapai pintu keretanya JIS ya nanti ya. Nah, sebelah kiri nih dia akan dibuat stasiun JIS nanti rencananya gitu ya. Nah, itu ya stadion JIS dengan perkembangan pembangunan playover tol layangnya ini ya. Itu megah ya kalau dilihat. Wih, mantep banget ini kalau begini caranya. Kalau dia, nah ini tumben nih hari ini nggak ngebul ya. Karena kemarin saya lewat sini ngebul sekali nih. Karena ini agak baca ya. Jadi di sini kalau banyak trailernya, kontainer truk besar nih, kalau lewat sini ngebul sekali saya. Jadi diharapkan para pengendara khususnya roda 2 lah pakai masker nih kalau lewat sini. Jadi kalau pakai masker nih tidak akan kena debu ya. Kaca helmnya dipakai ya. Ini karena saya ini agak senggangnya nih hari Minggu. Kondisi hari Minggu tidak macet ya kan nih. Kebenaran kayaknya ada basah nih ya. Mungkin kemarin ya karena memang ada hujan ya. Jadi tanahnya agak basah-basah gitu. Kemarin di sini hujan nih. Apalagi ada robnya ya naik ya. Dia kalau pagi suka naik juga rob itu sebelah kanan ini. Tapi karena ada tim sumber daya airnya itu cekatan ya, dia di sedot ya, hingga air dari laut itu tidak terlalu banyak keluar ke jalan ya. Dari sungai itu keluar ke jalan raya hingga menggenangi jalan raya, makanya disedot. Nanti kapan-kapan saya akan update juga ya, waktu banjir rob, bagaimana kondisi jalannya pada saat banjir rob. Nah, inilah perkembangan dari tiang-tiang pilar-pilar tol layang ini ya. Nah, sebelah kanannya itu PUPR ya. Itu dibangun oleh PUPR itu stasiun pompa ya. Jadi supaya tidak banjir, maka di situ diadakanlah bendungan-bendungan untuk mengolah air disedot supaya jangan sampai lari ke daratannya, makanya dipompa. Itu bisa bagi pemirsa yang lebih paham ya, bisa lah dijelasin lah di komen ya. Inilah perkembangan dari pilar-pilar tiang-tiang jembatan jalan layang ya, tol layang. Nah, ini masih begini, nanti kalau sudah jadi mantap. Jadi saya akan terus sampai nanti ke Jalan Raya Lodan ya. Jalan Raya Lodan itu daerah masih masuknya ke daerah masih Jakarta Utara juga sih, Lodan Raya ya nanti. Terus inilah kegiatan di sini kayaknya tidak ada pembangunan dulu ya. Ini di stop dulu di sini, kayaknya tidak ada kegiatan pekerja ya untuk mungkin memasang border itu tiang-tiang untuk merangkai jembatannya ya. Nah, depan ini adalah jembatan Ancol nanti nih. Kita akan melewati jembatan Ancol ya. Jembatan Ancol nih ada cerita-cerita yang misteri juga. Nah, ini ya jembatan kereta itu sebelah kiri, jembatan Ancol di sini banyak setannya dulu. Tapi sekarang udah nggak ada. Ya nggak tahu kalau yang lihat, ya nggak. Kalau yang lihat ya nggak tahu, tapi kalau yang
lihat banyak juga itu. Nah inilah perkembangan ya, tinggi ya ini tiang-tiang tolnya ini ya, mau lihat tinggi dia. Kayak di Selipi no, Selipi kan tiang tol apa jembatan tol itu yang bertingkat-tingkat ya, tinggi dah. Ini tahu nanti sampai tingkat berapa di sini pembangunannya. Nah ini ya kita udah memasuki pintu Ancol stasiun ya, stasiun kereta api. Nah sebelah kiri tuh ada stasiun kereta api Ancol ya. Nah, stasiun kereta api Ancol. Nah ini pintu keretanya untuk masuk ke kiri itu ke daerah Pademangan ya. Nah kita lihat, nah ini di sebelah kanan ya banyak separator pembatas nih ya. Nah itu jadi jalanannya cukup satu mobil doang ini di sini masuk. Nah ini kemarin saya lewat sini, pas di sini ada satu truk yang macet di sini, saudara. Kemarin siang lah kalau nggak salah, macet dia. Untung kita pakai kendaraan roda 2 ya. Jadi tambah macet aja saudara, dari mulai Ancol sampai sini nih. Macet nggak tahu di sononya lah. Saya lewatin sini, untung saya udah lewat. Nah, jadi sini sebelah kiri nih separator pembatas ini akan dijadikan tiang-tiang ya. Tiang-tiang tolnya itu, tol layangnya. Nah, ini juga akan sibuk nanti mungkin setelah lebaran nanti nih, Wah, akan lebih optimal lagi mungkin ya. Karena ini sekarang juga nih bulan puasa ya kan. Nah, udah mau masuki lebaran ya kan, mungkin sebagian pekerjanya sudah ada yang libur ya, untuk libur lebaran ya, libur puasa. Nih ya. Jadi ini kita sebenarnya depan pembangun tol ini, depan sebelah kanannya seberang itu adalah Taman Ria Ancol ya. Ya jadi Jor Layang ini melingkupi perjalanan depan Taman Ria Ancol ya. Nah coba kita nyelip coba lewat sini nih. Nah tuh ya, lihat ya. Nah ini jadi nanti akan dibuat tiang-tiang juga di sini nih. Akan dibuat tiang-tiang. Bagaimana kondisinya nanti mungkin kita bisa lihat setelah lebaran. Ya kan? Atau gimana berapa tahun nih. Apa perkembangan pembuatan jalan tol layang ini ya. Jalan tol layang ini diperkirakan dari Tanjung Priok sampai ke bandara ya nanti dibuatnya. Nah, dia melingkupi jalan tol ini ya, jadi bertingkat di jalan tol atas ini. Jadi dia nanti di atasnya ada. Nah, sepertinya kayak seperti saya lihat di daerah MBEZ ya, daerah Cikarang, Kerawang ya, Bekasi ya. Nah itu MBZ. Saya pernah juga lewat situ dan saya lihat, kalau dilihat dari segi pemandangan memang enak kalau lihat MBZ itu pemandangannya. Apalagi kalau ngelihat kereta cepat ya, wih. Kalau dari MBZ kalau kita ngelihat kereta cepat mantap tuh. Nah ini sebelah kirinya ini ke arah Gunung Sahari ya. Nah ini ke kiri tuh adalah Gunung Sahari ya. Nanti belok ke kiri lampu merah tuh, nanti lampu merah highlight ini namanya. Di bawah nih ada namanya lampu merah highlight. Dan kalau kita mau lurus ke sini, kalau lewat bawah udah nggak bisa ya, karena sudah ditutup dia. Ditutup ya. Jadi kita harus, kalau kita mau arah Lodan nih, jalan raya Lodan, kita harus jadi melalui flyover ini ya. Jadi dari bawah langsung flyover ini nanti ke Lodan dia. Terus ke sono bisa ke kiri nanti ke arah Lodan ke stasiun kota. Terus Lodan Raya untuk ke Universitas Bunda Mulia ya. Nah ini kita lurus terus masih di flyover Ancol ini ya. Flyover Ancol Highlight ya. Nah ini memasuki jalan Lodan dia. Masih jalan raya RM Marta Dinata ini masih ya. Nah ini flyover ini masih memasuki jalan RM Marta Dinata sampai perapatan nanti ini. Sampai perapatan itu sudah
lewat perapatan akan memasuki jalan Lodan ya. Ya, ini masih di RR Marta Dinata ini. RR Marta Dinata ini jalannya sampai sini ya saudara. Nah ini ya ke kiri ini mas pembuatannya di sini juga ya. Nah ini sebelah kanannya jadi nanti dibuat jadi sebelah kanannya jalan rayanya ini samping tol masuk ya itu tadi ada tol masuk gerbang tol masuk ya. Nah dulu kita bisa lihat di sini jalan RM Marta Dinata nih. Nah jadi nanti sampai di perempatan di situ sudah masuk jalan Lodan Raya. Jalan Lodan Raya ya. Nah nanti juga kita akan melihat sampai mana ini sementara pembangunan di sini ya. Untuk tiang-tiang tol layangnya ini ya. Yang saya lihat dari kemarin-kemarin sih sampai depan sono sampai perkampungannya. Perkampungan apa namanya? Saya juga lupa. Itu ada perkampungan namanya. Aduh. Ya mungkin Pak pemirsa yang tahu komennya perkampungan apa namanya. Saya jadi lupa. Nah, ini ya perkembangan tiang-tiang tolnya ini. Nah, dia terus ya sampai nanti terakhir dia nanti di Jalan Lodan ini ya. Jalan Lodan. Nah, ini masih Jalan Marta Dinata ini. Jadi masih Jalan RM Marta Dinata. Terus sampai nanti ketemu perempatan nih. Nah, itu nanti perempatan kalau ke kiri itu melewati pintu kereta api ya. Pandan ya. Nah itu ke kiri melewati pintu kereta api Pandan ya. Nah ini sampai, nah ini kita sudah masuk jalan Lodan Raya. Lodan Raya ini, nah ini ya sampai tiang-tiang ini sampai nanti kita terhenti itu di situ. Apa satu perkampungan yang tadinya perkampungan ya. Bisa kita lihat dari perkampungan ini di sini apa batas daripada sementara pembangunan tol layang ini ya, tiang-tiangnya ya yang dibuatnya. Nah, kita bisa lihat nanti keadaan kondisi kampung yang sudah digusurnya ini ya. Nah, ini ya. Nah, depan. Jadi mungkin cukup di sini dulu ya apa update di pembangunan sini. Nah itu ya perkampungan yang sudah digusur. Itu di bawahnya itu perkampungan. Nah, digusur dia untuk jadi fondasi tol layang kita ya. Nah, jadi kalau pemirsa bisa keadaan di sini kalau sore hari, pagi hari macet nih karena hari Minggu aja nggak macet. Gerbang Ancol Barat ya. Yang lebih terkenal di gerbang Dufan ya, Ancol Barat ya. Ya kita depan kita nih ada lampu merah ya. Untuk nah itu yang ke kiri nanti bisa langsung Ancol ya, pintu timur. Gerbang pintu timur Ancol yaitu langsung kiri bisa. Nah, kita mau ambil lurus aja nih. Nah, kita mau lihat perkembangan proyek yang di sini ya. Sebelah kanan nih. Nah, di sebelah kanan ini nih proyek-proyek nanti akan dibuat tiang-tiang apa untuk tiang layang tol layang ya. Nah, itu ya lihat pembangunannya ya, nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana di sini pembangunannya ya. Nah, saya akan ke kiri dulu nih, ke Ancol dulu ya, melihat keadaan Ancol bagaimana bisa perkembangannya untuk keadaan Ancol ya. Nah,
Nah, kita masuk Ancol ya. Nah, enjoy Jakarta. Nah ya. Nah, itu dia gerbang Ancol Timur. Ya, alhamdulillah hari ini saya telah berada di depan pintu timur Ancol ya. Gerbang timur Ancol ya. Setelah perjalanan yang kita buat pembangunan jor layang itu ya, kita bisa lihat perkembangannya dan mungkin bisa dijadikan pengetahuan bagi pemirsa sekalian. Apabila ada yang baik, saya minta subscribe ya, subscribe, like dan komen. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di channel saya selanjutnya.